Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang contoh soal turunan teman-teman, dimana pada mata kuliah kalkulus diferensial. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Teman-teman, sebelum kita mengerjakan soal yang pertama, kita harus paham dulu ya untuk mengenai konsep turunan, di mana ada aturan untuk mencari turunan, teman-teman. Di konsep itu terdapat aturan konstanta, satuan, aturan pangkat, aturan perkalian konstanta dan pangkat, hasil bagi, hasil kali. Nah, di situ kita harus paham mengenai aturan-aturan tersebut untuk bisa lebih paham dalam mengerjakan soal turunan, teman-teman. Untuk memahami konsep tersebut, kalian dapat membuka video pada video yang lainnya mengenai konsep-konsep turunan, teman-teman. Langsung saja kita mengerjakan soal yang pertama, di mana diperintahkan tentukan turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 4 plus 3x pangkat 2 plus 7x min 8. Teman-teman, sudah terlihat ya bahwa pada turunan ini terdapat aturan pangkat, dimana pada ini turunan yang ini dan yang ini adalah menggunakan aturan pangkat, di mana aturan pangkat tersebut adalah dx sama dengan n kali ax pangkat n min 1, di mana aturan pada turunan ini menggunakan aturan pangkat dan perkalian konstanta, teman-teman, di mana kita mengkalikan pangkat dengan sebuah konstanta yang di depan ini dan mengkurangkan 1 pada pangkatnya. Contoh ya, 5x pangkat 4 jika menggunakan rumus yang ini, yaitu kita turunkan, yaitu n-nya adalah pangkatnya adalah 4 dikali 5 sebagai a, dan x-nya berpangkat 4 min 1, dimana di sini hasilnya adalah 20x pangkat 3. Seperti ini ya teman-teman untuk mengerjakan soal yang pertama. Nah, pada turunan yang ini kan ini tidak ada pangkat ya teman-teman. Nah, jika tidak ada pangkat, maka kita hanya perlu menghilangkan variabelnya saja teman-teman. Jadi turunannya adalah satuan dari fungsi tersebut tanpa ada variabelnya. Jadi turunan dari fx sama dengan 7. Kita hanya perlu menghilangkan variabelnya. Langsung saja kita mencoba mengerjakan soal yang pertama. Kita tulis ulang, fx sama dengan 5x pangkat 4 plus 3x pangkat 2 plus 7x min 8. Teman-teman pasti sudah bisa ya untuk menentukan turunan dari 5x pangkat 4 dan 3x pangkat 2 menggunakan rumus yang ini. Kita kan sudah menemukannya, turunan dari 5x pangkat 4 yaitu 20x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Kita menggunakan konsep yang sama, hanya saja pangkatnya kan habis, tinggal 1 tuh. Kita tidak perlu menuliskan ya teman-teman. Jadi langsung saja 2 kali 3 adalah 6x plus kita menghilangkan variabelnya, tinggal 7. Nah, turunan dari satuan ini atau turunan dari konstanta ini adalah 0, jadi tidak perlu ditulis. Maka turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 4 plus 3x pangkat 2 plus 7x min 8 adalah 20
X pangkat 3 plus 6X plus 7. Kita lanjut soal yang kedua. Tentukan turunan dari fx sama dengan 3e 2x, di mana pada soal yang kedua ini menggunakan fungsi eksponen, teman-teman. Nah, teman-teman, fungsi eksponen ini notasinya seperti ini. Fx, di mana fx-nya ini menjadi pangkat ya, teman-teman. Nah, untuk mencari turunan dari eksponen ini, kita akan mencari turunan dari pangkatnya ini, yaitu fx-nya, di mana kita dari ini turunannya kita tuliskan rumusnya, yaitu fx dikali d per dx turunan dari fx-nya. Seperti ini, teman-teman. Nah, kita langsung saja mengerjakan soal yang kedua, yaitu kita tulis ulang fx sama dengan 3e 2x. F-aksennya adalah 3. Kita tulis ulang ya, teman-teman. 32x dikali dengan turunan dari fx-nya. Jadi turunan dari 2x adalah 2 ya, teman-teman. Karena kita menghilangkan variabelnya. Langsung saja kita operasikan. 3 kali 2 adalah 6. Kita langsung turunkan saja e 2x. Jadi turunan dari fx sama dengan 3e 2x adalah 6e 2x. Kita lanjut soal yang ketiga, di mana diperintahkan yaitu tentukan turunan fx sama dengan akar 3 dari x kuadrat plus 1. Teman-teman, dalam turunan perlu diingat, jika terdapat fungsi akar, maka bentuk lainnya adalah x kuadrat plus 1 pangkat 1 per 3. Nah, 1 ini dari mana? 1 ini dari fungsinya ini, teman-teman, di mana fungsinya ini kan tidak berpangkat, jadi dia sama saja dengan 1. Nah, 3-nya ini dari akarnya ini, akar pangkatnya. Semisal ada contoh soal akar dari x. Nah, ini sama saja bentuk lainnya adalah x 1 per 2. Seperti ini, teman-teman. Semisal ada soal lagi, akar x kuadrat. Jadi, bentuk lainnya adalah x 2 per 2. Misal, ini akarnya 3. Nah, kita tinggal ininya saja. Jadi 3. Jadi, pada soal nomor 3 ini, bentuk lain dari akar pangkat 3x kuadrat plus 1 adalah x kuadrat plus 1 pangkat 1 per 3. Kita langsung saja mengerjakan soal yang ketiga. Kita tulis ulang. Fx sama dengan akar 3 dari x kuadrat plus 1. Bentuk lainnya adalah x kuadrat plus 1 pangkat 1 per 3. Turunan dari f aksennya yaitu kita sama, teman-teman, menggunakan aturan pangkat, teman-teman, di mana xn y sama dengan xn, maka y aksennya adalah n kali xn min 1. Jadi kita tulis pangkatnya pindah ke depan ya, teman-teman. Jadi ini 1 per 3
dikali dengan X-nya adalah X kuadrat plus 1 pangkat N-1, yaitu 1 per 3 min 1. Yaitu menjadi 1 per 3 X kuadrat plus 1. Nah, 1 per 3 min 1 adalah 3 kali min 1 adalah min 3 dikurang 1 adalah min 2 per 3. Nah, teman-teman, karena di sini pangkatnya adalah min, maka kita bisa merubahnya menjadi positif, yaitu menjadi 1 per 3 kali X kuadrat plus 1 pangkat 2 per 3, di mana ini juga bisa berbentuk 1 per 3 akar X kuadrat plus 1. Nah, dari pangkatnya ini kan kita sudah tahu ya, dari yang pertama ini, maka yang bawah ini menjadi akar pangkatnya, dan yang atas menjadi pangkat dari fungsinya. Jadi teman-teman, turunan dari fungsi f(x) sama dengan akar pangkat 3 x kuadrat plus 1 adalah 1 per x kali x pangkat 2 plus 1 pangkat 2 per 3 atau 1 per akar pangkat 3 x kuadrat plus 1 pangkat 2. Ini ya teman-teman. Kita lanjut soal yang keempat, di mana diperintahkan turunan dari f(x) ln kali x kuadrat plus 1. Nah, teman-teman, pada nomor 4 ini menggunakan fungsi logaritma natural, di mana turunan dari ln ini sendiri adalah 1 per X. Nah, teman-teman, pada soal yang keempat ini kan soalnya fungsi ln dikali dengan X kuadrat plus 1. Jadi, rumusnya adalah G aksen X per Gx, di mana Gx-nya ini adalah yang ini, teman-teman. Kita langsung saja kita tulis ulang. Fx sama dengan ln kali X kuadrat plus 1. Kita langsung saja G aksen dari X kuadrat plus 1 yaitu 2X per Gx nya adalah X kuadrat plus 1. Jadi ini ya teman-teman, untuk mencari logaritma natural pada soal nomor 4. Oke, kita lanjut pada soal yang kelima. Pada soal yang kelima ini diberikan perintah, yaitu tentukan dy per dx dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Dimana pada soal yang kelima ini kita menggunakan metode diferensial implisit. Teman-teman, pada metode diferensial implisit ini kita diminta untuk menurunkan semua fungsi baik dari ruas kiri dan ruas kanan, teman-teman. Kita tulis soalnya yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Nah, pada diferensial implisit ini kita kan diminta untuk menurunkan semua dari ruas kiri dan ruas kanan ya teman-teman. Jadi kita tulis d per dx, d per dx. Langsung saja kita turunkan. Turunan dari x kuadrat adalah 2x plus turunan dari 2y adalah 2y. Nah, teman-teman, ketika kita menurunkan variabel y, kita harus
mengkalikan dengan dy per dx, baik dia satuan maupun dia berpangkat ya teman-teman. Langsung saja kita cari turunan ruas kanan, dimana turunan dari 25 adalah 0 ya teman-teman. Oke, kita langsung, teman-teman, kan pada soal nomor 5 kan diperintahkan untuk mencari dy per dx. Jadi kita memindahkan 2x dari ruas kiri ke ruas kanan ya teman-teman. Kita tulis 2y kali dy per dx sama dengan, karena di sini positif, maka di sini negatif ya, 2x. Kita tulis lagi dy per dx sama dengan min 2x per 2y. Karena di sini kali, maka ketika dipindah ruas menjadi bagi ya teman-teman. Kita sederhanakan, dy per dx sama dengan min x per y. Jadi turunan dy per dx dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 menggunakan metode diferensial implisit adalah min x per y. Kita lanjut ke soal yang ke-6, dimana kita diperintahkan untuk mencari turunan dari fungsi y sama dengan 3x kuadrat plus 2x berpangkat 2. Nah, pada soal yang nomor 6 ini kita diminta menggunakan aturan rantai teman-teman, dimana pada aturan rantai ini menggunakan rumus yaitu dxy sama dengan f aksen gx dikali dengan g aksen x. Nah teman-teman, pada fungsi ini kita akan memisahkan di mana fungsi f dan fungsi g teman-teman. Langsung saja kita misalkan u adalah fungsi gx teman-teman, yaitu 3x kuadrat plus 2x. Nah, karena kita sudah memisalkan gx ini menjadi u, jadi f-nya yaitu u pangkat 2 ya teman-teman, dimana 2 ini adalah bagian dari f teman-teman, bukan g-nya. Langsung saja kita mencari turunan dari u dan f-nya teman-teman. Turunan dari u adalah berapa teman-teman? Iya, 6x plus, ini berapa teman-teman? Benar, 2. Langsung kita mencari turunan dari f-nya yaitu, nah teman-teman, kita di sini menggunakan aturan hasil pangkat ya teman-teman, dimana tadi rumusnya adalah n kali x n min 1. Jadi kita tulis 2 karena dimana pangkatnya di min 1 ya teman-teman, yaitu 2 min 1 kan 1, jadi kita tidak perlu menulisnya ya teman-teman. Langsung saja kita substitusikan pada rumus yang kita sediakan tadi, yaitu f aksen x dikali dengan g aksen x, yaitu kita substitusikan 2u dikali dengan g aksennya adalah ini ya teman-teman, 6x plus 2. Teman-teman, pada soal ini kita mengkalikan 2 ini dengan 6x plus 2. Kita langsung kalikan saja. 2 kali 6x adalah 12x plus 2 kali 2 adalah 4. Kali dengan u ini ya teman-teman, u. Nah, 12x plus 4 dikali dengan u, di mana u-nya adalah ini ya teman-teman, sebelum diturunkan, yaitu 3x kuadrat plus 2x. dx sama dengan kita operasikan ini, yaitu menjadi 36x
X pangkat 3 plus 24X pangkat 2 plus 12X pangkat 2 plus 8X. Hasilnya adalah 36X pangkat 3 plus 36X pangkat 2 plus 8X. Jadi ini ya teman-teman, turunan dari fungsi Y sama dengan 3X kuadrat plus 6X pangkat 2. Oke, kita lanjut pada soal yang ke-7. Di mana di sini diperintahkan untuk mencari turunan dari hasil kali fungsi yaitu 2X kuadrat plus 3X kali sin X. Teman-teman, pada aturan hasil kali terdapat rumus yaitu dx fx kali gx yaitu f aksen gx dikali gx plus g aksen x dikali f gx. Jadi kita cari terlebih dahulu turunan dari fx dan turunan dari gx. Turunan dari fx adalah berapa teman-teman? 2 kali 2, 4x plus kita hilangkan variabelnya jadi 3. Langsung saja kita cari G aksen X-nya. Teman-teman, pada turunan trigonometri perlu diingat bahwa turunan dari sin adalah cos X. Nah, turunan dari cos X sama dengan min sin X. Nah, ini perlu kalian ingat ya, teman-teman. Kita langsung saja cari turunan dari sin X yaitu cos X. Kita substitusikan f aksen yaitu 4x plus 3 dikali dengan sin X plus turunan dari sin X adalah cos X dikali dengan 2X kuadrat plus 3X. Jadi teman-teman, turunan dari fx 2x kuadrat plus 3x kali sin X adalah yang ini ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang ke-8. Pada soal yang ke-8 ini kita diminta untuk turunkan fungsi dari hasil bagi dua fungsi x kuadrat plus 1 per cos x, dimana ini menggunakan aturan hasil bagi ya teman-teman. Nah teman-teman, rumus dari aturan hasil bagi dan hasil kali tidak jauh berbeda teman-teman. Hanya pada rumus hasil bagi dia menggunakan operasi min, pengurangan ataupun selisih, dan ada pembagiannya. Kita langsung saja tuliskan yaitu dx fx per gx adalah f aksen gx dikali dengan gx min g aksen x dikali dengan f gx per g x kuadrat. Teman-teman, kita harus mencari turunan dari fx dan gx-nya teman-teman. Nah, yang atas ini menjadi gx, yang atas ini menjadi fx,
dan yang bawah menjadi GX, teman-teman. Kita langsung saja cari turunannya. Turunan dari 2X plus 1 adalah 2. Yang atas ini menjadi Fx, dan yang bawah menjadi Gx. Langsung saja kita cari turunannya, yaitu turunan dari X kuadrat plus 1 adalah 2X. Turunan dari cos X adalah min sin X. Kita langsung saja substitusikan. Turunan dari X kuadrat plus 1, yaitu 2X kali dengan cos X min turunan dari G aksen adalah min sin X dikali dengan X kuadrat plus 1 per cos X kuadrat. Kita langsung saja operasikan, yaitu menjadi 2X cos X, karena ini min menjadi plus ya teman-teman, sin X kali dengan X kuadrat plus 1 per cos X kuadrat, teman-teman. Jadi, turunan dari hasil bagi dua fungsi, yaitu X kuadrat plus 1 per cos X adalah 2X cos X plus sin X kali X kuadrat plus 1 per cos X kuadrat. Seperti ini ya teman-teman, untuk mencari turunan menggunakan aturan hasil bagi. Langsung saja kita bahas soal yang terakhir, yaitu jika diberikan fungsi ST sama dengan ST kuadrat plus 2T, maka pada kecepatan T kali 3 adalah, teman-teman, pada soal nomor 9 ini kita diberikan fungsi ST sama dengan 5T kuadrat plus 2T, dimana ketika pada kecepatan T sama dengan 3, berapa hasilnya ya teman-teman. Kita langsung saja turunkan dari fungsi ini, yaitu ds per dt adalah, kita ini menggunakan aturan hasil pangkat, yaitu 10t plus, karena ini adalah tidak ada pangkatnya, kita hilangkan variabelnya jadi 2. Nah, karena di sini T sama dengan 3, kita substitusikan. T sama dengan 3. 10 kali 3 plus 2. Hasilnya adalah 32. Seperti ini ya teman-teman, untuk mencari fungsi dan telah diketahui nilai variabelnya, teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.